Halo sobat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kalau bicara soal pabrikan-pabrikan yang siap-siap untuk tahun 2025, bisa dibilang KTM lah yang kelihatan memiliki strategi paling bagus untuk 2025 ini sob. Tak hanya bagus, bahkan bisa disebut jenius. Meskipun ini bukan yang pertama kalinya, namun ini menjadi hal yang menarik untuk menghadapi musim baru dengan semua dinamikanya. Diketahui, KTM menerapkan pengaturan manajemen yang berbeda, di mana untuk tahun depan KTM menghilangkan gas-gas, menggantinya dengan KTM Red Bull, dengan jaminan support pabrikan yang sama persis dengan KTM pabrikan. Nah uniknya nih, KTM memiliki strategi yang jitu yang bisa bebas menempatkan di mana saja pembalapnya, bukan hanya ada di tim resmi. Karena dengan kondisi skema itu, bisa dibilang KTM akan memiliki dua tim yang identik. Bukan hanya dari segi sponsor dan warna corak saja, namun juga dari mesin dan support lainnya. Sehingga ini bisa membuat kedua pabrikan ini memiliki kekuatan setara yang bisa untuk menghadapi pabrikan-pabrikan lain. Namun tak hanya itu, yang membuat strategi KTM kali ini bisa dibilang spesial, KTM baru saja merekrut Vinales dan Bastian ini. Dua pembalap dari dua pabrikan yang berbeda dan ditempatkan di tim satelit. Hal ini membuat KTM memiliki kekuatan tersendiri. Karena biasanya pembalap akan tak lebih tertarik bergabung dengan tim satelit karena statusnya. Meskipun ini langkah awal yang baik, tapi pastinya tetap pabrikanlah yang akan menjadi tujuan bagi rider manapun yang masih ingin mendapatkan yang terbaik dengan status yang terbaik. Seperti halnya Pramac mendapatkan support yang penuh seperti layaknya pabrikan. Meskipun untuk masalah kru memang berbeda. Dengan begitu, para rider tetap saja menginginkan bergabung dengan pabrikan karena masalah tim juga memiliki perbedaan manajemen dengan tim resmi. Belajar dari itu, mungkin KTM ingin membuat itu lebih baik. Di KTM nanti, dari segi kru pun juga sepertinya dari KTM yang akan memilih untuk bisa mendapatkan yang terbaik, agar siapapun ridernya tak merasa iri dengan statusnya. Vinales sendiri membuktikan diri bahwa skillnya bisa menjadi tantangan serius di Aprilia. Meskipun belum bisa dibilang konsisten, namun juga jauh dari hasil buruk. Bahkan tanpa kendala mesin, Vinales bisa menjadi penantang yang menakutkan bagi Ducati. Uniknya, hal yang berbeda dengan Ducati. Dengan Ducati yang dikenal memiliki cengkraman terbaik untuk motornya, Aprilia malah jarang sekali membahas soal kendala ban. Baik Vinales maupun Alex Espargaro yang pernah masing-masing menjuarai balapan dan juga sprint race. Aprilia termasuk yang paling jarang membicarakan soal kekurangan manajemen bannya. Nah, analisanya nih, entah motornya yang memang lebih balance untuk konsumsi ban atau gaya balap ridernya yang bisa memanfaatkan ban dengan baik. Nah, dengan kondisi itu, keuntungan berlipat didapatkan KTM untuk tahun depan. Bagaimana bisa? Ya, KTM memiliki dua pembalap baru dari dua pabrikan. Dan mereka masing-masing diizinkan untuk membawa kepala krunya untuk dibawa bersama mereka. Kepala kru tersebut dimaksudkan agar bisa menerjemahkan informasi dari radar untuk kru yang lain tentang bagaimana sepeda motornya. Karena baik Brad maupun Pedro Acosta, keduanya berasal dari KTM. Sedangkan Bastian ini sudah pasti membawa informasi Ducati. Dan Vinales adalah pembalap yang sudah membalap dengan 3 pabrikan berbeda dan memiliki pengalaman juara dengan ketiganya. Tentu, ini adalah informasi yang sangat menarik bagi KTM bagi pengembangannya. Karena belakangan diketahui KTM sedang menghadapi kesulitan atau stuck. Sylvain Guintoli khawatir dengan KTM karena saat ini tidak ada solusi dan mereka sedang berjuang. Semua orang di KTM sudah mengakui bahwa momen saat ini bukanlah yang terbaik. Dan kendati yakin bisa membalikkan keadaan, seperti yang dikatakan Brad Binder dan juga Pete Beirer baru-baru ini, kenyataan bagi sebagian orang itu tidak sepenuhnya benar. Lebih banyak berbicara tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini di lintasan. Sylvain Guintoli, mantan pembalap penguji Suzuki di MotoGP, yang sekarang menjadi komentator untuk TNT Sport, dia tidak menyembunyikan bahwa dia sedikit khawatir. Saat ini belum ada solusi. Ada restrukturisasi, yaitu Direktur Teknis Fabiano Sterlasi akan keluar. Mereka belum memperbarui kontraknya. Untuk saat ini, tampaknya mereka sedang berjuang. Di sebagian besar lintasan, Ducati dan Aprilia bisa membuat terobosan, tapi KTM tidak melakukan langkah itu. Nah, di sisi lain, Pedro Acosta akhirnya mengakui bahwa MotoGP lebih sulit daripada yang dibayangkan.
Pedro Acosta bergabung dengan MotoGP musim ini di usianya yang baru 19 tahun. Dia berusia 20 tahun pada bulan Mei, dan 2 bulan setelahnya dimulai kejuaraan. Seperti yang diharapkan, dia harus menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang dia hadapi di kategori sebelumnya. Pembalap Spanyol dari Red Bull Gas Gas Tech 3 menjelaskan dalam wawancaranya dengan Dominika Gernova bahwa ada banyak hal yang harus dipelajari sebagai seorang pemula, dan bahwa jadwalnya sangat menuntut dari sudut pandang mental. Yang pasti, jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Pada akhirnya, banyak hal baru bagi pria muda seperti saya, tentang elektronik, pemahaman manajemen daya, tentang manajemen ban, strategi, dan banyak rapat. Sekarang, akhir pekan MotoGP juga sangat menegangkan dengan latihan Jumat sore, kualifikasi pada Sabtu pagi, dan langsung untuk balapan sprint. Setiap hari, Anda memiliki hal penting, dan tekanannya sangat tinggi. Dan terkadang Anda perlu tahu kapan harus memacu, kapan tidak memacu, untuk menghemat sedikit energi agar lebih siap untuk sesi berikutnya. Atau mungkin untuk menghemat sedikit tenaga untuk melakukan serangan waktu di akhir latihan Jumat. Terkadang lebih pada sisi mental daripada fisik. Bagaimanapun, Acosta tidak menyembunyikan bahwa dia sangat menikmati MotoGP. Di sisi lain, sangat menyenangkan. Ini benar-benar motor balap. Ini benar-benar balapan. Dan ini benar-benar kompetisi. Untuk itu, saya menyukainya. Nah, di sisi pedok lain, kemungkinan musuh yang diperhitungkan yang bisa menghambat KTM adalah tim VR46 di tahun 2025. Karena digosipkan dan diyakini bahwa selain sudah pasti mendapatkan mesin GP25, dan jika hanya satu pun mesin itu di garasi, maka akan tetap bagus untuk kejuaraan. Karena mesin 24-nya saat ini sudah nyetel dengan pembalap yang digosipkan akan merapat dengan tim VR46 itu, yaitu Franco Morbidelli. Dari semua tim yang ada, bisa dibilang tim VR46 yang paling memiliki ikatan kuat terhadap Italia. Selain Rossi dari Italia, berada di grup tim kebanggaan Italia, dan juga dengan pengendara atau ridernya yang berada di MotoGP, ini juga dari Italia. Berbeda dengan tim lain, seperti layaknya Gresini, Pramac, bahkan dari Aprilia, yang lebih beragam dan tak ada keterikatan khusus. Untuk mempertimbangkan siapa pengisi kursi yang ditinggalkan BSEC, diprediksi kuat penggantinya adalah Franco Morbidelli. Selain dari akademinya sendiri, hubungan yang dekat dengan Valentino dan juga pastinya Morbidelli adalah bisa dibilang duta atau wakil yang paling bisa untuk diandalkan VR46 menjadi yang terbaik. Dalam bahasa lain, Morbidelli lah yang tak takut untuk berduel beradu dalam resiko dengan pembalap manapun, termasuk Marc Marquez. Karena gaya balapnya yang agresif yang dimiliki Morbidelli dianggap mampu untuk mengatasi gaya balap rider-rider agresif, sama halnya dengan Marc Marquez. Dengan hal itu, di Ducati Week kemarin, wawancara dengan Morbidelli soal tahun depan dilakukan oleh GP1. Ketika ditanya, apakah kini sudah nyaman dengan motornya? Karena Franco Morbidelli memiliki kemajuan yang cepat, dia menjawab, ya, saya mengalami pemulihan yang luar biasa dari cedera pada bulan Januari. Terima kasih kepada tim dan seluruh tim. Kami pergi tanpa tes, tanpa berkendara selama sebulan, dan tanpa bisa berlatih sebelum kejuaraan dunia dimulai. Jadi kami muncul di Qatar sama sekali tanpa berada dalam posisi yang siap untuk mengikuti balapan kejuaraan dunia. Namun kami semua berhasil pulih dengan cepat. Terima kasih, terutama kepada tim dan semua orang. Kami berhasil melakukan peningkatan eksponensial dari balapan ke balapan. Pada titik tertentu, saya cepat, tapi saya memulai dengan buruk. Kemudian, dengan meningkatkan start saya bisa tetap berada di depan dengan cara yang lebih stabil. Kemudian, ketika ditanya tampaknya pengalaman Anda di Ducati bisa berlanjut dengan kepindahan Anda ke VR46. Akankah ada sesuatu yang konkret dari informasi ini? Morbidelli menjawab, kami masih harus menunggu. Tentu saja, menjalani 1 tahun lagi dengan motor yang sama akan memberi saya lebih banyak peluang untuk melakukan dengan baik. Karena dengan mengetahui segalanya, akan lebih baik dan menjadi lebih nyaman. Kemungkinan untuk melakukannya dengan baik tentu lebih tinggi. Tapi semuanya masih harus didefinisikan. Jadi, mari kita lihat. So, dengan gacarnya KTM dan kepindahan Morbidelli, akankah bisa menjadi penantang juara tahun depan setidaknya melawan pabrikan lain seperti halnya Pramac saat ini? Dan akankah skuad KTM ini bisa gacor di tahun depan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.